Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa ahsukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'atir rasul fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul adzim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang telah sangat banyak memberikan anugerah nikmat kepada kita semua. Dari mulai pertama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehat jasmani kita, sehat rohani kita, yang terdiri dari akal, pikiran dan perasaan kita, sehingga kita punya modal ideal, yakni sampai-sampai kita bisa melaksanakan sholat Jumat yang sangat penting bagi kehidupan kita pada saat ini dan yang akan datang. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada paduka yang mulia junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki awal-awal tahun baru Islam. Tahun kebangkitan umat Islam. Hendaknya kita bangkit sebagai umat Islam yang mengharapkan kemajuan baik di dunia ini untuk meraih kebahagiaan dan kelak di akhirat. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan satu ayat saja yang ada kaitannya dengan muhasabatun nafsi, introspeksi diri kita, bukan orang lain, diri kita saja dulu. Ibda binafsika, kata Rasul. Mulai dirimu sendiri, diri kita saja masing-masing. Kita muhasabatun nafsi, mengevaluasi diri, mengontrol diri, melihat dan merevisi diri kita. Seperti apa kita sebenarnya? Jujur kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59, pada ayat yang ke-18 antara lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya secara bebas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah beriman. Ini yang Allah panggil. Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, perhatikanlah dan perhatikanlah pada diri kita. Nafsum ma qaddamat lighad, setiap kita, tiap pribadi mengevaluasi, memperhatikan amal apa yang sudah dilakukan pada periode yang lalu untuk menuju besok hari kiamat.
Itu yang Allah panggil kepada kita. Wattaqullah. Lalu Allah perintah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Mari kita perhatikan ayat ini, supaya kita bisa benar-benar menepati perintah Allah yang ada di ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa itu beriman? Siapa orangnya? Yang kata di dalam tafsir Muyassar, tafsir Al-Muyassar yang disusun oleh Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Al-Sharif. Beliau menafsirkan iman itu adalah sadaqallaha wa rasulahu wa amalu bisyar'ihi. Orang yang dianggap beriman, orang disebut mukmin yang membenarkan Allah, mengimani Allah, meyakini Allah, dan membenarkan serta meyakini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mengimplementasikan syariatnya. Jadi kalau baru mengaku aku adalah orang beriman, iman kepada rukun iman, tapi tidak ada implementasi dalam kehidupan, belum disebut mukmin. Tidak disebut orang beriman. Orang yang beriman itu harus ada fakta, harus ada bukti bahwa dia mengaku di dalam hatinya, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasulullah, dan aku praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam segala hal. Baru orang itu disebut mukmin. Secara istilah, aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Aqdun bil qalbi, ada ikatan di dalam hati, ikatan yang kuat, akad. Kemudian diikrarkan dengan lisan, ucapan kita yang mengucapkan bahwa kita bertuhan hanya kepada Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nyatanya misalnya kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Buktikan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita menjadi orang beriman. Dan amal perbuatan kita tidak keluar dari koridor itu. Ini adalah yang dikejar ittiqa amardatillah, yang dipraktekkan apa-apa yang ada di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sunnah qauliyah, ucapan, sunnah fi'liyah yang merupakan perbuatan, atau sunnah takririyah merupakan cita-cita, atau mungkin sunnah amiyah. Takririyah itu persetujuan dan amiyah adalah cita-cita. Seperti apa? Seperti Rasulullah suatu ketika begitu sampai ke Madinah bertanya, orang-orang Yahudi sedang melaksanakan saum pada tanggal 10 bulan Muharram. Ditanya, bahasa kitanya, apa yang kalian lakukan sekarang? Aku saum. Ada apa? Aku adalah sebagai syukuran karena Bani Israel, ya, yang pada saat itu adalah dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami bersyukur dengan itu. Nah, apa kata Rasul? Kalau begitu kami lebih berhak daripada kalian terhadap Nabi Musa. Lalu dianjurkan untuk melaksanakan puasa. Nabi Musa puasa pada tanggal, Nabi Muhammad puasa pada tanggal 10, dan umatnya juga puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Akan tetapi Rasulullah adalah mengatakan bahwa aku tahun depan kalau masih hidup, masih ada, akan puasa 2 hari, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10, supaya berbeda dengan yang paling tidak suka Rasulullah bersama-sama dengan Yahudi dan Nasrani. Itulah bahwa kita harus beda dengan mereka, tidak boleh kita mengikuti, mengekor kepada mereka. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaumnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jamaah yang berbahagia, ayat berikutnya dalam ayat ini, wattaqullah
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, perintahnya bertakwa. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa secara bahasa al-khauf atau al-khasyah. Takut atau khawatir. Secara bahasa, takut bertentangan dengan hukum Allah, khawatir bahwa aku tidak benar. Itu orang takwa secara bahasa. Tetapi secara istilah, imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan semua perintah-perintah Allah sekaligus meninggalkan larangan-larangan Allah. Itulah takwa menurut istilah para ulama hadis. Berbeda dengan Sayyidina Ali sedikit. Apa itu takwa? Kata Ali, dia al-khauf minal jalil, yaitu merasa takut kepada Allah yang maha agung, maha tinggi. Orang yang takwa itu sangat takut kepada Allah, takut bertentangan, takut tidak sesuai dengan ajarannya. Minal jalil, Allah yang maha agung, Allah yang maha tinggi. Sehingga kemudian wal amal bitanzil, praktek amal perbuatannya adalah mengikuti wahyu yang pedomannya adalah Al-Quran dan Sunnah, tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Ini secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal tidak lain adalah ibtigha mardatillah, ingin mendapatkan ridha Allah. Dan secara horizontal adalah mengikuti ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul, dan dibingkai dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu. Itulah adalah yang kita harapkan di dalam kesempatan khutbah kali ini. Semoga cinta kita kepada Allah semakin kental dan mengikuti jejak Rasulullah itu semakin istiqomah, supaya kita tidak keluar dari koridor Islam. Oleh karena itu Ali mengatakan wal amal bitanzil, beramal dengan berdasarkan konsep yang diturunkan oleh Allah. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Kemudian wal qanaah bil qalil, merasa ridha, merasa rela dengan pendapatan walaupun sedikit, yang penting halal. Tidak perlu judi, tidak perlu menipu, tidak perlu mengadakan perbuatan-perbuatan curang. Qanaah, cukup hasil usaha sendiri yang Allah berikan. Itulah yang halal. Khairul kasbi az-zira'ah, misalnya sebaik-baik usaha, kata orang tani, petani. Tetapi kalau kita sebagai karyawan sesuai dengan pekerjaan kita, yang penting kita berusaha yang halal. Jangan mempersiapkan diri untuk menjadi koruptor. Sogok sana, sogok sini, bicara sehebatnya, kemudian seakan-akan menjadi orang yang paling baik, bisa dipercaya, tetapi setelah hidup dia adalah justru sudah lagi tidak sesuai lagi dengan qanaah. Dia merasa tidak cukup dengan yang sedikit, sudah banyak tambah banyak, dan itu pun dimanipulasi. Jamaah yang berbahagia, kemudian wal istidad di yaumir rahil, kata Ali, siap-siap untuk hari esok, hari yang akan datang, sesuai dengan Al-Quran yang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah memperhatikan tiap-tiap pribadi, tiap-tiap kita, tiap-tiap individu, perhatikan diri kita sendiri. Ma qaddamat lighad, apa sih yang telah kamu lakukan? Yang telah kamu lakukan selama ini lighad, untuk besok mati. Siapa tahu besok kita sudah kiamat. Besok mati berarti kita sudah kiamat. Walaupun belum berakhir hari, tetapi kita sudah terputus. Tidak mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kata Rasul, apabila telah mati anak Adam, putus, tidak bisa beramal lagi. Tapi kalau kepengen masih ada sambungan walaupun sudah mati, illa min salasin, kecuali walaupun sudah mati masih ada 3. Sedekah jariyah yang pertama, sedekah yang sifatnya
adalah ngalir pahala. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan, bukan bermanfaat. Yuntafa'u bihi, ilmu dimanfaatkan. Tidak banyak ilmu tetapi tidak pernah dimanfaatkan, tidak pernah beramal dengan ilmunya. Awalan salihin yad'u lahu, atau punya anak soleh yang anaknya itu senantiasa mendoakan orang tuanya. Ini walaupun kita sudah mati masih bisa berhubungan dengan orang tua. Sekarang kita muhasabah. Apakah kita sudah seperti itu? Apa kata umat? Asibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu masing-masing sebelum dihitung nanti di akhirat. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah diri kamu sebelum ditimbang di akhirat nanti. Sekarang timbang sendiri. Kemudian setelah itu Iqra kitabaka, baca coba kitab kamu. Kafa binafsika yauma alaika hasiba. Cukup buat diri kita, bacaan kita itu amal kita saja. Enggak usah baca orang lain. Saya bagaimana, sholat saya bagaimana, akidah saya, ibadah saya, akhlak saya, sedekah saya, infak saya, umroh saya, haji saya, akhlak kelakuan saya. Itu saja yang coba disibukkan untuk memikirkan. Kenapa harus demikian? Ya karena wattaqullah, dibenteng lagi. Bertakwalah kalian kepada Allah. Yang tadi ittaqullah yang tadi adalah perintah bertobat, dan ittaqullah yang kedua ini yang akhir adalah perintah menjadi orang yang soleh. Insaf. Kenapa? Sebab di ujungnya innallaha khabirun bima ta'malun. Karena sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian lakukan. Jadi pasti akan direkam oleh Allah, akan dicatat oleh malaikat, dan kemudian dibagikan kepada kita, lalu ditimbang. Setelah ditimbang, dihisab dan sebagainya, baru ada yaumul jazaa. Kita harus yakin, harus percaya bahwa itu akan kita alami kalau kita bermadhab atau bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah, berbeda dengan Mu'tazilah. Zaman yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa a'udzukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'atir rasul fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sabi Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati rajal hajat. Allahumma ansur man nasaratin wa khudhul man qatala al muslimin wa alikil kafarata wal ridda wal mubtadi'ata wal musyrikin wa damir adana wa adaka wa adadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam.